kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang memelihara dan menjaga segalanya sejak dari awal hingga kekal selama-lamanya. Dialah yang menjaga dirimu di dalam rahim ibumu sebelum kamu dilahirkan, dan dia pula lah yang memelihara kamu semasa kamu masih bayi. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan dirimu dari kehendakmu dan perbuatan Allah adalah apabila kamu tidak lagi melayani kebutuhan-kebutuhanmu, tidak lagi mempunyai tujuan apa-apa, dan tidak lagi mempunyai kebutuhan dan maksud lain. Karena kamu tidak mempunyai tujuan atau maksud lain, maka kamu tidak mempunyai tujuan untuk kebutuhan selain kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Perbuatan Allah tampak pada kamu dan pada masa kehendak dan perbuatan Allah itu bergerak. Badanmu pasif, hatimu tenang, pikiranmu luas, mukamu berseri, dan jiwamu bertambah subur. Dengan demikian kamu akan terlepas dari kebutuhan terhadap keberadaan, karena kamu telah berhubungan dengan Al-Khaliq, tangan yang maha kuasa yang akan menggerakkanmu, lidah yang maha abadi yang akan memanggilmu. Rabb semesta alam akan mengajarkan kamu dan memberimu pakaian cahayanya dan pakaian kerohanian, serta akan mendudukkan kamu pada peringkat orang-orang alim terdahulu. Setelah mengalami semua ini, hati kamu akan bertambah lebur, sehingga nafsu dan kehendakmu akan hancur bagaikan sebuah tempayan yang pecah yang tidak lagi berisikan air walau setetes pun. Kosonglah dirimu dari seluruh perilaku kemanusiaan dan dari keadaan tidak menerima suatu kehendak selain kehendak Allah. Pada peringkat ini, kamu akan dikaruniai karamah dan perkara-perkara yang luar biasa. Pada zahirnya, perkara-perkara itu datang darimu, tapi yang sebenarnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, masuklah kamu ke dalam golongan orang-orang yang telah luluh hatinya dan telah hilang nafsu-nafsu kebinatangannya. Setelah itu kamu akan menerima sifat-sifat ketuhanan yang maha agung, maha tinggi. Berkenaan dengan hal inilah maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku menyukai 3 perkara di dunia ini. Yang pertama, bau-bauan yang harum, wanita, dan salat. Yang apabila aku melakukannya, maka mataku akan merasa sejuk di dalamnya. Semua ini diberikan kepadaku setelah seluruh kehendak dan nafsu, sebagaimana disebutkan di atas, terlepas dari segalanya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku bersama mereka yang telah luluh hatinya karena aku," kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyertai kamu sekiranya semua nafsu dan kehendakmu itu tidak diluluhkan. Apabila semuanya itu telah hancur dan luluh dan tidak ada lagi yang tersisa pada dirimu tentang hal keduniaan, maka telah pantaslah kamu untuk diisi oleh Allah, dan Allah akan menjadikan kamu sebagai orang yang baru, dilengkapi dengan tenaga dan kehendak yang baru pula. Maka jika egomu tampil kembali, walau hanya sedikit saja, maka Allah akan menghancurkannya kembali, sehingga kamu kosong kembali seperti sedia kala, dan untuk selamanya kamu akan tetap luluh hati. Allah akan menjadikan kehendak-kehendak baru di dalam dirimu. Dan jika dalam pada itu masih juga terdapat ego walaupun sedikit pada dirimu, maka Allah akan terus menghancurkannya dan mencabut kemuliaan yang Allah berikan kepadamu. Demikianlah terus terjadi hingga kamu menemui Tuhanmu di akhir hayatmu nanti. Inilah maksud firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya aku bersama mereka yang telah luluh hatinya karena aku." Kemudian kamu akan mendapatkan dirimu kosong, yang sebenar-benarnya hanya Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hambaku yang taat senantiasa memohon untuk dekat denganku melalui salat-salat sunatnya, sehingga aku menjadikannya sebagai rekanku. Dan apabila aku menjadikan dia sebagai rekanku, maka aku menjadi telinganya yang dengan itu ia mendengar, menjadi matanya yang dengan itu ia melihat, menjadi tangannya yang dengan itu ia memegang, dan menjadi kakinya dan dengan itu ia berjalan. Yakni ia mendengar melalui aku, memegang melalui aku, dan mengetahui melalui aku," kata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini adalah keadaan fana, hampa diri. Apabila kamu telah melepaskan dirimu dari segala macam makhluk dan keduniaan, oleh karena makhluk itu bisa balik dan bisa juga jahat, dan oleh karenanya kamu itu bisa baik dan juga bisa jahat, maka menurut pandanganmu tidak ada suatu kebaikan yang datang daripada dirimu atau dari segala macam makhluk di muka bumi ini, dan kamu tidak akan merasa takut kepada datangnya kejahatan dari segala macam makhluk. Semua itu terletak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya datangnya buruk dan baik itu dialah Allah yang menentukan semenjak awal kejadiannya. Dengan demikian dia akan menyelamatkan kamu dari segala macam kejahatan makhluk di muka bumi ini dan menenggelamkanmu di dalam lautan segala macam kebaikannya, yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu menjadi titik tumpuan segala kebaikan, sumber keberkahan, kebahagiaan, kesentosaan, nur ataupun cahaya, keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, fana segala macam hal keduniaan, fana segala macam hal kebinatangan. Maka sifat fana itu adalah tujuan, sasaran untuk dasar perjalanan wali Allah. Semua wali Allah dengan tingkat kemuliaan mereka telah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk menggantikan kehendak atau kemauan mereka dengan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya menggantikan kemauan atau kehendak mereka dengan kehendak Allah, dengan kemauan Allah. Maka pendek kata, mereka itu memfanakan dirinya dan mewujudkan Allah kepada dirinya. Karena itu mereka dijuluki abdal, yaitu perkataan yang diambil dari kata ba'dal yang berarti pertukaran. Menurut mereka, menyekutukan kehendak mereka dengan kehendak Allah adalah suatu perbuatan dosa. Sekiranya mereka lupa sehingga mereka dikuasai oleh emosi dan rasa takut, maka Allah yang Maha Kuasa akan menolong dan menyadarkan mereka. Dengan demikian mereka akan kembali sadar dan memohon perlindungan kepada Allah.